Tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor. Ingat tuh, memaksa orang untuk berbuat secara psikologis ya. Dan tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Contoh ya, aku pernah ngajak petani. Aku kan dulu kan di dunia pertanian. Aku pernah ngajak petani pergi ke GI, Grand Indonesia. Terus dia nanya, Ustadz, ini WC-nya di mana? Aku ajak pergi ke WC tuh. Terus tiba-tiba dia keluar lagi. Aku bilang, loh, udah selesai. Dia bilang, aku nggak bisa kencing di sini. Ini bukan WC. Maksudnya apa? Terlalu bersih dia bilang. Paham gak sih? Lu kayak disuruh kencing di kamar gitu maksudnya. Gitu kan ya. Maka dia cari yang benar-benar WC bagi dia. Karena tempat seperti itu yang biasa dia buang gitu maksudnya. Tempatnya harus basah, tempatnya harus kemudian dalam tanda kutip bau dan segala macam. Akhirnya anterin ke WC di lantai basement. Itu dia akhirnya pipis. Akhirnya pipis. Dan ini kan menarik kan, tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor, tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Nah, Indonesia sistemnya yang mana sekarang? Gue gak ngomong. Ini gue dijebak. Jangan kita yang ngomong, Mahfud. Wah, ya itu Pak Mahfud ngomong kan ya? Vokal sekarang. Oh, udah mulai vokal. Dia kan bilang, jangankan manusia, malaikat masuk Indonesia sistemnya jadi iblis kata dia. Ini kan bukan kita yang ngomong kan. Nah, kali ini Ustaz Rika yang ngomong. Ini pentingnya sistem. Makanya Rasulullah tuh pernah bilang begini, Al-Madinah tuh kalkir. Sesungguhnya Madinah tuh seperti tungku api kata Rasulullah. Nah, itu sebuah sistem tuh fungsinya sebagai tungku api. Apapun inputnya, outputnya sama. Maka kata Rasul, kalau ada besi yang berkarat masuk ke dalam sistem itu, dia jadi karatnya hilang. Kalau ada besi yang bagus masuk ke dalam sistem itu, kata Rasul, masuk ke Madinah, maka kecemerlangannya semakin meningkat. Nah, kalau di Indonesia orang baik itu malah susah. Menarik. Oke, next ini banyak banget sih. Iya. Kita kasihkan ngobrol coba ya bukan Ya, sampai Ramadan juga nggak apa-apa kita bahas. Bagaimana sistem Islam yang sesungguhnya di dalam memilih pemimpin yang kompatibel seperti pada zaman keemasan Islam dulu? Bukankah Indo mayoritas Islam kok belum emas-emas? Ini kamu nyindir siapa ya? Yang ada cemas bukan emas gitu. Enggak, cemas ini. Iya, betul. Gue udah target nih. Ini kalau gue ngomong macam-macam ini tahu-tahu nanti kita di sebelum balik apart udah dicegat. Bisa jadi. Mobilnya diberhentiin terus aku balik ngomong. Itu bahaya. Bisa jadi. Tapi gini ya. Yang penting kan selangkah lebih dekat kan. Nah, selangkah lebih dekat, betul. Ketika diukur ya. Nah, jadi yang perlu kita bahas tentang yang tadi gitu kan ya. Ternyata pemimpin itu penting banget. Penting banget pemimpin itu di dalam satu peradaban atau di antara satu komunitas. Karena bisnis juga. Pemimpin is everything. Everything, betul. Karena dinamakan leadership ya karena di depan, kan ya. Nah, oke kalau gitu kita coba bahas di dalam Islam. Di dalam Islam yang perlu dibahas adalah bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan. Oke. Kemarin ketika Pilpres aku bahas karena orang nanya aku, Ustadz pilih siapa? Ustadz pilih siapa? Aku bilang kalian terlalu banyak nanya pilih siapa. Karena menurutku adalah yang penting tuh bukan orang, tapi sistem kepemimpinan itu juga penting. Contoh kayak gini ya, yang paling gampang. Lu suka ngebut nggak? Lumayan. Sendiri. Kalau andaikan lu suka ngebut, lu udah belajar sama orang ngedrifting dan segala macam, tapi lu naiknya angkot, bro. Gimana cara ngedrifting angkot? Gitu kan ya. Nah, sama kayak Schumacher ketika dia naik Ferrari itu adalah namanya pemimpin yang tepat di sistem kepemimpinan yang tepat. Tapi kalau Schumacher disuruh kemudian naik angkot, lalu kemudian suruh balap sama suruh balap sama F1 yang lain, habis dia. Benar. Sama ketika sistemnya bagus Ferrari tapi yang naik aku. Gitu kan ya. Bukan Ferrari lah, McLaren lah. Nah, McLaren lah. Berapa G kan gitu kan. Aku nggak mungkin bisa tahan karena aku bukan orang yang tepat. Nah, maka penting orang yang tepat untuk pemimpin yang tepat.